Hai Singham, gue Eno Bening, dan selamat datang di video tahunan kita, di mana kita bareng-bareng akan melihat diri gue dan diri kalian di 1 tahun yang lalu, di tahun 2022, dan nantinya gue akan bikin pesan-pesan juga buat diri gue sendiri di tahun 2024. Buat kamu yang baru ikutan, kamu bisa komen di bawah nanti atau sekarang tentang apa harapan kamu di dirimu pada tahun depan. Dan nanti di tahun depan kamu akan kembali ke video ini dan kamu akan melihat komen kamu. Apakah berhasil jadi kamu bahagia atau it's fucking crazy? Anyway, sederhananya ini adalah video evaluasi buat diri gue sendiri yang gue pengen share ke kalian. Ya siapa tahu kalian jadi bisa ikut-ikutan dan bisa menjadi dampak baik buat hidup kalian. Jadi langsung aja kita mulai reaksi gue terhadap diri gue di setahun yang lalu, 2022. Hai Singham, gue Eno Bening, dan ini adalah video tahunan gue di mana gue akan ngobrol sama diri gue. What a ugly set. Lu lihat framing gue jelek banget, figur di mana terus ada galon di situ, terus belakangnya polos banget. Gue juga penempatannya miring kanan kosong gitu. Ini ngerekamnya juga kayaknya masih pakai webcam ini ya. Makanya masih pecah-pecah dan gue rekam pas live streaming terus di-download sama Raymond, terus ya hasilnya jadi kayak gini, kurang sih. Aduh. Tapi ya dulu setidak peduli itu gue sama visual look, tapi gue sadar gue harus berdamai bahwa banyak penonton yang matanya nggak nyaman gitu ngeliat kotak-kotak. Jadi ya gue improve, gue coba pakai kamera lama gua 600D, dan ini sebenarnya masih pakai webcam gini, tapi ya gua harap, oh my god, ini lebih hancur lagi. Setidaknya progres dong. Lihat dari tuh yang paling gede ya, terus yang bawah, terus sekarang yang ini. Padahal bisa lebih bagus lagi, tinggal beli kamera, tapi entah kenapa kayaknya ini udah cukup lah ya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Langsung kita lanjutin aja ke inti pembicaraan deh tentang evaluasi. Ya ini evaluasi juga sih tentang konten. Bening di 2022 akan ngomongin apa aja yang berubah signifikan dalam hidup gua selama 1 tahun ini. Oke, masalah kesehatan, masalah tubuh. Sebenarnya kita udah mulai rutin olahraga, mulai rutin nge-gym. Banyak banget teman-teman kita yang mau ikut gym juga, sampai kita bikin hashtag Wibugar. Runtuh satu persatu dan gua masih ngelanjutin walaupun kepotong-potong sama kerja, bahkan sempet sampai ya beberapa kali bolong-bolong. Tapi ya bolong itu ya bolong, tapi ya langsung hajar lagi kalau ada waktu gitu. Menurut gua kuncinya adalah ketika lu nge-gym dan ada bolong dan emang itu urgent, ya udah buat kerja, buat nolong orang, apapun itu, hujan. Tapi ya langsung lo hajar gitu, jangan ya udahlah kemarin nggak jadi, besok nggak jadi lagi, besok nggak jadi lagi, nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Ya udah terus aja terus sampai nggak nge-gym 1 tahun. Kategori love and relationship, ya masih sama ibu negara, masih sama anak Lukacan. Relationship pasti ada jatuh bangunnya, dan gua rasa tahun ini paling banyak jatuh bangunnya. Tahun ini juga banyak jatuh bangunnya, tapi menurut gue ya tahun lalu 2022 lebih tepatnya itu lebih kacau sih. Tahun ini lumayan, tapi sedikit sekali waktu untuk bertemu karena gue sudah mulai bekerja. Kategori ekonomi, income lu nggak terlalu jauh beda dari yang tahun lalu, tapi tahun ini lebih banyak spend, dan emang itulah yang gue pengen. Tahun ini kebalikannya, sangat kurang spend karena sibuk kerja. Jadi bingung mau spend buat apa. Nggak terlalu banyak nambah equipment juga. Lampu sama clean sound emang beli sih, tapi ya nggak begitu spend banyak. Dan kita masuk ke kerjaan dan bisnis, dan ini adalah menurut gue perubahan yang paling signifikan sih dalam hidup gue. Selain sewa kontrakan dan pindahin orang-orang dari berbagai macam kota ngumpul di kontrakan untuk bekerja bersama, gue mundur dari clean sound. Mundur dalam artian tidak lagi menjadi leadernya, tidak lagi menjadi CEO of clean sound gitu, atau apapun itulah yang ngedirect anak-anak untuk begini, begitu, bikin konten ini, bikin konten itu, dan lain-lain. Dan ya, gue kayak buang duitnya ke sana lah. Menghasilkan apa enggak? Kadang menghasilkan, kadang tidak menghasilkan. Dan tentu saja tahun ini lebih banyak tidak menghasilkannya. Clean sound tahun ini menghasilkannya banyak, tapi keluar duitnya juga banyak. Jadi masih minus, tapi survive. Ya, kita dapat banyak klien, lebih banyak daripada tahun lalu. Kita juga dapat lebih banyak pekerjaan daripada tahun lalu. Cuman sangat disayangkan, kita juga memproduksi lebih banyak daripada tahun lalu, sehingga lebih banyak spendingnya juga. Ya, tentu saja clean sound masih minus. Waktu. Nah, ini the big question. Kenapa sih, waktu lu ada apa? Kenapa merembet ke semua kategori-kategori tersebut? Nah, ternyata seberharga itu ya waktu, teman-teman. Dan di gua tuh udah yang kayak, wow, ternyata 24 jam itu kurang dalam hidup gua. Gua nggak tahu kalau kalian gimana, tapi kalau menurut gua, buset, kurang sekali. Jadi, di akhir tahun 2022, Eno Bening memutuskan untuk kembali bekerja di korporat. Gua sekarang sudah bekerja lagi, walaupun masih masa uji coba, sebagai program director. Gua resign. Gue akan ceritain panjang nanti di setelah ini, yang dimana gue curhat ke Eno Bening di 2024. Komen kalian di video tahun lalu itu, kalian komen di video ini. Apa pesan kalian untuk kalian di 2023? Ayo, komen sekarang. So ya, sekali lagi thank you. 2023 jauh lebih baik, jauh lebih seru, jauh lebih membawa kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan untuk kita semua, stay clean and
stay clean and sound. Itulah dia sedikit reaksi gue terhadap diri gue di setahun yang lalu, dan gue akan coba curhatkan apa yang terjadi di 2023 buat penonton dan tentu saja buat diri gue di 2024, dan akan di-react nantinya sama gue di 2024. Pertama kita ngomongin tentang kesehatan. Tahun ini adalah tahun dimana gue merasa gue paling sehat dalam hidup gue. Bukan masalah nge-gym, tapi gue juga sudah mengerti kesehatan dan mengerti tubuh gue. Tubuh tiap orang itu beda-beda, jadi ya lu mesti tahu sebenarnya tubuh lu itu bagaimana, kenapa, dan mengapa. Gue juga udah semakin paham nutrisi. Ingat no, kuncinya adalah kurangi gula, karbo, tepung. Perbanyak puasa. Gue nggak bilang untuk anti sama gula, anti sama tepung, tapi kurangin. Dan tentu saja no, gym. Go to the gym. Ya akhirnya nge-gym walaupun di akhir-akhir tahun baru bisa rutin lagi, tapi bener-bener gym itu benefitnya bukan cuman apa ya, estetik gitu, tapi juga bener-bener lu punya tubuh, kesehatan tubuh lu itu. Kesehatan itu mahal, jadi dijaga mumpung masih murah. Relationship tentu saja masih sama ibu negara. Anak gue masih Kacan, walaupun sekarang udah banyak adik angkat. Adik angkat Kacan tuh maksudnya teman-teman kita yang punya anak bulu juga untuk main sama Kacan, terus kadang sampai dititipin. Jatuh bangun seperti biasa, tapi tidak separah tahun lalu. Karena menurut gue kita di tahun ini tuh banyak banget mainnya, banyak banget ketemuannya, banyak banget adventure-nya, seru-seruan bareng, berpetualangan bareng. I love it, I enjoy it. Untuk pertama kali kita nyoba mendaki bukit, bawa Kacan, kita nyasar ke tempat-tempat aneh, ke tempat-tempat makanan kuliner, ketemu hidden gem, ketipu sama review TikTok. Nggak peduli itu apa, pokoknya coba dulu. It's fun. Find your partner in crime, bukan partner main Mobile Legend. Sorry, gue jadi ketemu sesuatu untuk ledekin kalian. Canda, jangan nangis. Karir, gue resign di tahun ini bekerja sebagai program director di Skor Mahaka. Pertama-tama terima kasih atas opportunity-nya, percaya untuk meng-hire gue, untuk memegang tanggung jawab yang sebesar itu, dan gue bersyukur gue bisa deliver, gue bisa buktiin kemampuan gue. Namun ternyata ibu negara lebih penting daripada pekerjaan gue. Banyak banget ilmu yang bisa gue dapat, banyak banget pengalaman yang gue bisa dapat, banyak banget orang-orang keren yang bisa gue temuin di sana dan mau ngajarin gue banyak hal. Dan dengan sabar membantu gue dan mendidik gue sampai di tahap gue sekarang. Yes, tanggung jawab gue itu besar banget, dan gue udah tahu tanggung jawab sebesar itu akan memotong banyak waktu hidup gue. Sehingga gue bilang kan di video sebelumnya bahwa gue bakal jarang bikin video, gue bakal jarang live. Sebagai konten kreator mungkin gue uploadnya bisa seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Gue jadi agak skip gym dan lain-lain. Gue tahu resiko itu, tapi setelah gue evaluasi diri gue, pertengahan apa akhir tahun ya, gue akhirnya memutuskan untuk resign karena ternyata di umur gue yang sekarang, gue udah nggak muda lagi. Gue udah di umur yang pengen apa ya, menikmati hidup gue, mencoba apa yang belum gue coba. Walau gagal, walau susah, I think I choose time, man. I choose time. But again, it's a really great opportunity, a great experience. Gue sangat bangga bisa masih dipercaya untuk bekerja di korporat di posisi yang sangat-sangat penting bersama orang-orang yang gak kalah penting. Tapi sayangnya di 2023 gue ternyata gak kuat, kehilangan banyak waktu untuk pekerjaan. Memang seculun itu kayaknya gue. Jadi di karir, apakah sekarang gue full time content creator? Enggak juga, walaupun kalian bisa lihat di 2023 akhir itu gue banyak sekali ngupload video, bahkan bisa sehari satu. Karena akhirnya gue menemukan format video yang gue rasa cocok dengan gue, aman, nyaman, dan penonton gue pun juga suka. Apalagi kalau bukan komentari dan ngebahas hal-hal yang di luar Indonesia. Karena kalau di dalam Indonesia bisa jadi wadidaw. Memang trafficnya pasti akan lebih besar kalau gue ngebahas yang di Indonesia. Namun sayangnya kayaknya gue lebih nyaman untuk ngebahas yang di luar Indonesia. Dan yang di dalam Indonesia akan gue bahas di live streaming. Oh ya, di tahun ini gue juga banyak banget kolaborasi, podcast sana podcast sini, dan gue pengen banget untuk bisa datang dan kenalan dan networking ke berbagai macam konten kreator lainnya. Jadi di 2024 semoga kesempatannya makin terbuka lebar untuk gua bisa kenal lebih banyak orang, join podcast banyak orang, collab dengan banyak orang. Tapi jangan collab yang aneh-aneh ya, jangan. Bang, collab yuk bang. Oke, mau collab apa? Udah lu datang aja, percaya sama gua. Kenal juga kagak, siapa ya anjing? Tapi sebenarnya gua nggak full time content creator. Gua masih menjadi social media strategis, ngurus sosmed dan bertanggung jawab atas perkembangan sosmed beberapa klien gua secara freelance. Gua juga masih ambil kerjaan kayak ngisi workshop, jadi mentor, jadi pembicara, bahkan jadi konsultan. Dan tentu saja gue jadi punya waktu untuk sedikit bantu-bantu Clean Sound walaupun sudah dipegang sama Andika. Naiknya Andika jadi CEO karena gue dapat pekerjaan, tapi walaupun gue sudah resign, gue masih tetap pengen Andika Nugraha jadi leadernya Clean Sound lah. Gue bercanda-bercanda CEO ya, dia sebenarnya title-nya bukan CEO gimana-gimana, tapi ya gimana ya harusnya title-nya dia, gue juga nggak tahu. Jadi anggaplah CEO itu title yang kalian pahami, tapi tidak se-CEO yang dunia bayangkan tentang kata CEO ya. Kita ini cuma kumpulan konten kreator yang tinggal di kontrakan bareng. Makanya akhir-akhir ini kalian bisa ngelihat gua itu beberapa kali bisa masuk ke konten-kontennya Clean Sound, atau bahkan ngisi-ngisi kontennya Clean Sound, bahkan sampai jalan-jalan bareng dan buat program-program baru di Clean Sound. Banyak waktu, banyak ide, banyak eksplorasi, banyak eksperimen, coba-coba, seru. Kita akan lanjut ke Clean Sound
sound-nya. Jadi clean sound gimana 2023? Gua seneng banget di 2023 banyak banget achievement yang bisa diraih sama clean sound. Kerja sama banyak event, kerja sama berbagai macam brand. Bahkan kita dapat klien baru, well nggak baru-baru amat sih, tapi menjalin kontrak nih ya sampai lama gitu sama klien. Bahkan gue udah pede nih anak-anak clean sound untuk nggak perlu gue awasin sampai kayak gimana, karena bahkan sudah berhasil bikin event Makasih alias Malam Keakraban Saweria. Jadi gue bangga banget sama clean sound di tahun ini, walaupun masih minus secara keuangan ya. Nggak apa-apa, gas terus. Gue seneng sama karya-karya yang dihasilkan dan prestasi-prestasi yang dihasilkan. Kerjasama yang terjalin. Gue bangga sama lu pada, Andika, Ryu, Raymond, Akil, Ewin, Ocha. Dan ya, kita nambah talent lagi. Ada beberapa orang yang mau join clean sound. Beberapa konten kreator juga mau kerjasama dengan kita. Banyak banget bintang tamu, banyak banget teman-teman yang bergerak di bidang wibuan juga mau main ke kontrakan dan bikin konten bareng kita. Sudah sebesar itu, sudah dipercaya itu kita sebagai community, konten kreator, wibuan, gamers. I'm proud of you. 2024 harus lebih dari ini. Hal yang membanggakan berikutnya adalah gue berhasil mencetak buku pertama gua dan sudah laku. Gua nggak tahu lakunya berapa, pokoknya 2 kali sold out dan akhir tahun ini kabarnya juga udah habis stoknya lagi. Jadi terima kasih kalian yang udah support gua membeli buku gua. Oh ya, gue juga seneng merchnya Dika laku habis. Entah cetak lagi apa nggak tahu. Komen di bawah kalau kalian ketinggalan dan pengen cetak lagi. Lanjut ke kategori apa yang paling gue benci di 2023 yang terjadi sama gua. Hal yang paling gue benci di 2023 terjadi adalah apa karena gue orangnya terlalu cepat move on ya, jadi gue nggak terlalu nyimpen masalah gitu sama orang atau kayak ngegregetan gitu, atau gue orangnya terlalu main aman, jadi masalah gue nggak aneh-aneh amat. Klien telat bayar, klien ribet, ya itu udah rutinitas. Gimana ya? Oh, ada satu hal yang gue sebel selain itu juga. Bukan sebel sih, tapi kayak sedih, yaitu adalah ibu negara itu diopname sampai dioperasi karena terlalu tidak bisa menjaga kesehatannya, terlalu sibuk bekerja sehingga sampai harus menerima dampaknya yang menurut gue sangat-sangat kesian. Tapi gue seneng, gue happy dia bisa menang suatu kompetisi yang gue nggak ngerti tapi dia banggakan. I'm happy for her. Tapi ya sedih aja gitu dia harus sampai dioperasi, dan gue takut operasi gue jadi jangan sampai lah gue kayak gitu, dan jangan sampai lah orang-orang terdekat gue kena lagi nih harus masuk rumah sakit dan mendapatkan operasi gitu. My biggest wish di 2024 adalah kita bisa pindah tempat lancar, clean sound. Yeay, kita ke tempat yang lebih baik karena ya nggak tahu, gue makin rela untuk buang banyak duit dan gue bisa keliling lebih banyak, entah sama ibu negara, entah sama clean sound, explore lebih banyak, perbanyak bikin konten, perbanyak bikin percobaan. Untuk clean sound ya tentu saja pengen lebih banyak event, bisa bikin banyak klien nambah gitu ya, banyak klien ngejalin kerjasama, banyak produk, banyak sponsorship. Untuk gue sih, gue lebih pengen banyak jalan-jalan, banyak keluar negeri, mencoba banyak hal baru, lebih mengenal banyak orang lagi, mumpung sedikit menganggur dan banyak waktu. Dan tentu saja gue berharap untuk kalian semua yang nonton, untuk meningkatkan kesehatan kalian lagi, sadar akan bagaimana kalian dengan tubuh kalian sendiri. Kalian bisa bikin goal yang lebih realistis, tapi kalian kerjakan, dan being consistent and discipline buat kalian semua para penonton gue. Dan ya, apapun yang balik dari harapan kalian tercapai, bukan terkabul. Jadi ya itu aja untuk Eno Bening di 2024 dari Eno Bening di 2023. Buat kalian yang udah nonton ini sampai habis, kalian bisa melakukan komen di bawah untuk ngobrol gitu tentang bagaimana kalian di tahun ini dan apa harapan kalian untuk tahun depan. Buat kalian yang udah ikutan ini dari tahun lalu, kalian bisa balik ke video gue di 2022, terus coba kalian lihat komen kalian, terus kalian reply. Sekarang kalian gimana, ada yang wishlist kalian atau poin-poin kalian yang berhasil atau tidak, yang dimana tidak masalah ketika itu tidak berhasil, dan congrats kalau itu berhasil. Itu aja dari gue, Eno Bening. Gue mungkin ngomong singham cuman di video-video yang kayak gini. Di video-video yang lain gue akan tidak menggunakan kata singham. Iya, untuk menghemat durasi dan mengurangi kadar ke-cringe. Nggak tahu why I choose singham word. Dan tentu saja thank you buat kalian semua yang udah support gue sampai tahun ini. Kalian yang nontonin, kalian yang share video gue, kalian yang subscribe, kalian yang bahkan join membership, udah mengeluarkan uang dari kantong kalian untuk mensupport gue, bahkan membeli merch gue atau ngebeli buku gue yang udah habis, dan kalian mungkin bisa cari di toko-toko lain ya untuk membelinya. Thank you. Dan kalau kalian ada kritik saran buat gue juga, let me know in the comment. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.